Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafsirul Mizan dengan NIM STI 2023 03390. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal ilmiah mengerjakan UAS metodologi penelitian. Di sini saya memilih jurnal yang nomor 3 dengan judul Multi Domain Sentinel Analysis on Ibu Kota Nusantara atau IKN Tweet Using CNN sampai LSTM, yang dirancang oleh Fahmi Reza Prasastyo, Edi Winarko, JTIIK Sinta 2 tahun 2024, Program Studi Teknik Informatika 2024. Latar belakang masalah itu yang pertama, proyek strategis IKN, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang memicu pro dan kontra publik secara nasional. Media sosialnya platform utama penyampaian opini yang menjadi sumber data kaya untuk analisis sentimen. Masalah utamanya, penelitian sebelumnya hanya menggunakan single domain, mengabaikan variasi karakteristik bahasa. Tantangannya itu domain dependensi, model pada satu domain seringkali tidak bekerja baik pada domain lain. Diperlukan model yang mampu melakukan generalisasi lintas domain, ekonomi, lingkungan, dan politik. Rumusan masalahnya yang pertama, model multidomain, bagaimana mengembangkan model yang mampu mengatasi perbedaan karakteristik antar domain. Yang kedua, komparasi metode, bagaimana perbandingan performa antara CNN, LSTM, CNN, dan LSTM dalam skenario ini. Yang terakhir ada keyword embedding, bagaimana pengaruh dan jumlah optimal 5 versus 10 keyword embedding terhadap model. Ini ada batasan masalah dan dataset, di mana aspeknya ada bahasa, domain, periode, klasifikasi, dan metodenya. Ini masih lama, yaitu periodenya November 2023 sampai Mei 2024. Ini total dataset ada 4112 tweet, itu ekonomi, lingkungan, dan politik. Lanjut, tujuan penelitian yang pertama, model multi-domain, membangun model yang bekerja pada multiple domain secara bersamaan. Yang kedua, benchmark metode, menemukan algoritma terbaik di antara CNN, LSTM, CNN, dan LSTM. Analisis embedding, membuktikan pengaruh keyword embedding terhadap akurasi. Yang keempat ada optimasi parameter, mengevaluasi efektivitas jumlah keyword 5 versus 10. Terakhir, generalisasi, mengatasi masalah domain dependensi pada klasifikasi teks. Lanjut, untuk subjek dan objek penelitian, di mana subjek penelitiannya bersumber dari topik Ibu Kota Nusantara IKN dan jumlah tweetnya. Untuk subjek. Untuk objek penelitian ada metode dan embedding, di mana pakai deep learning CNN LSTM, dan embeddingnya word to fact plus keyword DS to fact. Alur metode penelitian ada data collection, ke data labeling, terus pre-processing, menggunakan stemming dan filtering, embedding tadi sudah saya sampaikan, terus modeling CNN LSTM training, dan evaluation ada metric analysis. Ini ada collection dan labeling, yaitu crawling strategi menggunakan library harvest dengan kata kunci spesifik per domain seperti ekonomi IKN, lingkungan IKN, dan politik IKN. Ini hasilnya 4112 tweet. Human labelingnya melibatkan 3 mahasiswa S2 AI UGM sebagai anotator. Validasi menggunakan Cohen Kappa dan Fleiss Kappa. Keputusan akhir berdasarkan majority voting. Hasil validasi anotasi domainnya politik, ekonomi, dan lingkungan. Ini ada Cohen Kappa dan Fleiss Kappa. Levelnya ada fair, moderate, dan moderate. Distribusi labelnya ekonomi 62,7%, politiknya 41%, lingkungannya 66%. Lanjut, ada embedding prosesnya, itu word to fact dan keyword to fact. Ini 300 dimensi, skipgram dilatih pada Wikipedia bahasa Indonesia. Keywordnya ekstraksi kata kunci domain menggunakan Yake library. Concatenation-nya menggabungkan kedua vektor menjadi representasi 600 dimensi. Lanjut, ada arsitektur CNN LSTM, di mana ada CNN layer, ini melalui 256 filter, ada LSTM layer, ini jangka panjangnya 200 unit, regularisasinya dropout 0,7 dan L2 regulasinya untuk mencegah overfitting, dan outputnya sigmoid activation untuk klasifikasi binar. Ini saya ambil foto atau gambarnya di Google. Lanjutnya ada arsitektur CNN dan LSTM, baseline-nya CNN
fokus pada ekstraksi pola tekstual n-gram menggunakan kernel size 7 dan global max polling 1D untuk meredukasi dimensi sebelum klasifikasi. LSTM-nya memodelkan teks sebagai sekuensial, efektif untuk teks panjang namun rentan kehilangan konteks lokal yang tajam tanpa bantuan filter konvolusi. Skenario evaluasinya yang pertama adalah single domain, ini ada economy only, lingkungan only, dan politik only. Skenario 2 nya itu multi domain, ada mixed training 70% dan mixed texting 15%. Hasil performa single domainnya, ekonominya 83,58%, lingkungannya 87,43%, politiknya 83,94%. Lanjut untuk performanya multi domain, ini ada CNN LSTM nya ini terbaik yaitu 88,05%, CNN nya 84,57%, LSTM nya 83,8%. Ini peningkatan single versus multi. Ini ada ekonominya 4,52%, peningkatannya untuk politiknya 7,38%, dan politik CNN saja 12,48%. Peningkatan terbesar terlihat pada domain politik, membuktikan bahwa data lintas domain membantu model belajar lebih general. Dampak keyword embeddingnya, ini ada beberapa selisihnya dari tanpa ke F1 dengan ke F1, selisihnya 3,01%. Terus untuk politiknya CNN nya 5,34% dan LSTM ekonomi 12,19%. Ini sudah dijelaskan juga melalui model LSTM 12,19% yang awalnya memiliki performa terendah. Optimasi jumlah keywordnya, di mana 5 keyword ke 10 keyword. Ini keterangannya ini menurun 2,58% dan menurun 0,19%. Dan untuk politik CNN LSTM ini stabil, cenderung stabil. Lanjut untuk kontribusi dan kebaruan, yang pertama ada first multi domain IKN, penelitian pertama yang menerapkan pendekatan multi domain pada sentimen IKN. Yang kedua, embedding concatenation kombinasi word plus keyword embedding untuk menangkap nuansa spesifik domain. Yang terakhir ada benchmark analisis, menyediakan benchmark performa deep learning pada isu strategis nasional. Untuk kelebihan penelitian, yang pertama inovatif, berhasil membuktikan keunggulan multi domain 12,48% F1 politik. Yang kedua ada rigid validasi data menggunakan 3 notator, pakar, dan uji kappa statistika. Yang ketiga sistematis menggunakan hyperparameter tuning atau grid search yang terdokumentasi. Yang keempat implementatif, keyword embedding terbukti mengangkat performa model dasar atau LSTM. Kekurangan penelitian, yang pertama dataset terbatas, ini sering disampaikan hanya 4112 data. Yang kedua ketidakseimbangan, ini bias level positifnya hanya 66%. Yang ketiga interpretability-nya kurang, analisis error. Terus untuk validasi belum ada pengujian pada dataset eksternal. Rekomendasi mendatang, yang pertama pakai data augmentation mengatasi ketidakseimbangan kelas dan menambah volume data training. Yang kedua transformer model implementasi Robert atau Robert A untuk hasil yang lebih superior. Yang terakhir error analisis, visualisasi sub dan line untuk memahami mengapa model salah klasifikasi. Kesimpulan reviewer, penelitian ini sangat sulit secara metodologi dan memberikan kontribusi nyata pada literatur NLP bahasa Indonesia. Rekomendasinya diterima dengan revisi mayor untuk menambahkan data dan analisis error. Mungkin sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.